Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Syam, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya guna mengungkapkan gagasan agar mendapatkan efek seperti yang diinginkan. Yang kedua yaitu syarat diksi. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata antara lain: 1. Dapat membedakan makna konotasi dan makna denotasinya, di mana denotasi merupakan makna yang sesungguhnya atau kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi yaitu makna yang bukan makna sesungguhnya atau dapat menimbulkan bermacam-macam makna. 2. Dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip ejaannya. 4. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif atau berdasarkan pendapat sendiri. 5. Dapat memakai kata penghubung secara berpasangan dengan tepat. 6. Dapat membedakan antara kata umum dan kata khusus. 7. Dapat memahami makna kata-kata abstrak. Yang ketiga yaitu tujuan diksi. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, diksi berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. 4. Ciri-ciri diksi. Adapun ciri-ciri diksi yaitu: 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. 3. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang lebih jelas. 5. Jenis-jenis diksi berdasarkan leksikalnya. Jenis-jenis diksi antara lain: 1. Homonim. Secara etimologi, homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sejenis atau sama, dan onuma yang berarti nama. Secara umum, homonim dapat diartikan sebagai kata-kata yang memiliki pelafalan dan penulisan yang sama, tetapi makna dari kata-kata tersebut berbeda. Perbedaan makna itu terjadi karena kata-kata itu berasal dari sumber yang berlainan. Contoh kata-kata yang berhomonim: kata hak memiliki makna milik atau kepunyaan, sedangkan makna kedua yaitu telapak sepatu pada bagian tumit yang relatif tinggi. Contoh kedua, rapat. Rapat memiliki makna hampir tidak berantara, dekat sekali, atau tidak renggang. Sedangkan makna yang kedua, pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu. Contoh ketiga, tawar. Tawar memiliki makna tidak ada rasanya, kurang asin, kurang sedap. Sedangkan makna kedua yaitu negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli. 2. Homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki pelafalan yang sama, namun penulisan dan makna dari kata-kata tersebut berbeda. Secara umum, tidak ada kata-kata yang murni homofon dalam bahasa Indonesia, karena pelafalan kata cenderung sama dengan penulisannya. Contoh kalimat homofon: Vina rajin menabung di bank. Bang Faris sempat terpancing emosinya saat final turnamen.
Kata pada kalimat pertama bank dengan kalimat kedua bank mempunyai lafal yang sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Kata bank pada kalimat pertama bermakna badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan kata bank pada kalimat kedua bermakna abang atau kakak laki-laki. Contoh lainnya seperti kata blog. Kata blog yang pertama memiliki makna catatan harian atau jurnal pribadi di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Sementara kata blog yang kedua memiliki makna deretan beberapa buah rumah yang tidak terpisah-pisah. 3. Homograf. Homograf berasal dari kata homo yang berarti sama dan graf yang berarti tulisan. Homograf adalah kata-kata yang memiliki penulisan yang sama, namun pelafalan dan makna dari kata-kata tersebut berbeda. Dalam bahasa Indonesia, lafal huruf E pada umumnya menjadi pembeda pada kata-kata yang berhomograf. Misalnya, per yang bermakna pegas dan per yang bermakna tiap-tiap. Mental yang bermakna berhubungan dengan batin atau watak manusia, sedangkan mental bermakna terlempar kembali atau berbalik arah. 4. Sinonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki bentuk yang berbeda akan tetapi memiliki arti yang sama. Sinonim bisa juga disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya, pandai bersinonim dengan pintar, jeda bersinonim dengan jarak. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang-mengarang sebaiknya dipergunakan sinonim kata supaya ada variasinya dan ada pergantiannya yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Pertama, pengaruh bahasa daerah. Contohnya, kata harimau bersinonim dengan macan. Kata auditorium bersinonim dengan kata pendopo. Kata rindu bersinonim dengan kata kangen. Kedua, perbedaan dialek regional. Contohnya, kata handuk bersinonim dengan tuala. Kata slope bersinonim dengan slipper. Ketiga, pengaruh bahasa asing. Contohnya, kolosal bersinonim dengan besar. Aula bersinonim dengan ruangan dan realita bersinonim dengan kenyataan. Keempat, perbedaan dialek sosial. Contohnya, suami bersinonim dengan laki, istri bersinonim dengan bini, dan mati bersinonim dengan wafat. Kelima, perbedaan ragam bahasa. Contohnya, membuat bersinonim mengubah, asisten bersinonim dengan pembantu, dan tengah bersinonim dengan nadia. 5. Antonim. Antonim merupakan hubungan semantik antara dua ujaran yang maknanya menyatakan kebalikannya, bertentangan atau kontras antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Selain itu, antonim dapat diartikan sebagai perbedaan kata atau lawan kata. Contohnya, tua antonimnya muda, besar antonimnya kecil, luas antonimnya sempit, murah antonimnya mahal, dan gelap antonimnya terang. 6. Kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata-kata umum disebut juga dengan hipernim. Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Misalnya, di dalam hutan belantara banyak binatang liar seperti harimau, serigala, rusa, maupun lainnya. Kata hipernimnya adalah binatang liar, sedangkan kata hiponimnya adalah harimau, serigala, dan rusa.
Contoh kata umum dan kata khusus. 1. Kata umum melihat. Kata khusus menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, dan mengamati. 2. Kata umum mendatangi. Kata khusus mampir, singgah, dan berkunjung. 3. Kata umum membawa. Kata khusus mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, dan membopong. 4. Kata umum sependapat. Kata khusus setuju, sepakat. Demikianlah materi diksi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.